Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Langkah YouTube Channel. Di video kedua kali ini, kita akan mulai untuk membahas intro ke Tableau dan juga intro ke dataset yang akan kita buat visualisasinya nanti. Jadi kemarin kan saya bilang di video sebelumnya kalau kita akan mulai untuk membuat visualisasi di next video, yaitu video kedua ini. Akan tetapi setelah saya coba pikir kembali, ternyata kayaknya harus ada satu video yang menjelaskan secara singkat tentang perkenalan kita ke Tableau itu sendiri, mulai dari UI-nya, kemudian bagaimana cara kita untuk mengkonek data ke Tableau itu sendiri, dan juga yang lain-lain. Sehingga satu video ini kita coba akan berkenalan dulu nih dengan Tableau itu sendiri dan juga ke dataset yang akan kita buat visualisasinya nanti. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah belajar tentang Tableau, mungkin boleh di skip video ini, nanti langsung next ke video selanjutnya, seperti itu. Dan bagi teman-teman yang belum pernah belajar Tableau sama sekali, boleh yuk ditonton video ini sampai selesai. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Oke, untuk dataset yang akan kita gunakan itu judulnya adalah Hotel Booking Demand Dataset. Nanti linknya saya taruh di link deskripsi di bawah, teman-teman boleh langsung cek. Dan ini datanya boleh langsung di-download di sini. Nah, tetapi yang akan kita buat untuk praktek nanti di next video, saya tidak akan menggunakan dataset yang ini. Kenapa? Karena dataset yang ini itu masih perlu dilakukan proses data cleaning, seperti halnya dicek duplikatnya, kemudian dihilangkan null value dan sebagainya. Dan saya sudah sertakan di link deskripsi juga, teman-teman nanti boleh langsung cek juga. Itu adalah link untuk download dataset yang sudah di cleaning dan sudah bersih, dan juga ditambahkan beberapa kolom lain untuk membantu kita mempermudah dalam proses analisa lanjutan gitu ya teman-teman. Jadi untuk visualisasinya nanti teman-teman boleh langsung konekkan data yang sudah melewati proses data cleaning itu nanti. Oke, nah kita di sini akan berkenalan dulu dengan si Hotel Performance Dashboard yang akan kita buat nanti. Di sini ada beberapa visualisasi ataupun ada beberapa worksheet yang akan kita buat teman-teman. Coba di sini teman-teman lihat bahwasanya di sini ada semacam scorecard gitu ya. Nah, scorecard ini itu kita buat di satu worksheet sendiri. Kemudian cancellation rate yang bentuknya pie chart itu juga kita buat di worksheet sendiri. Nah, kemudian ini juga top 20 countries dan yang lainnya itu kita buat di satu worksheet masing-masing. Jadi dashboard itu intinya adalah kita akan menggabungkan beberapa visualisasi yang sudah kita buat satu persatu, kemudian kita gabungkan di dalam sebuah dashboard seperti ini sehingga menjadi kumpulan dari visualisasi. Nah, oke, mungkin itu saja perkenalan tentang dashboard si Hotel Performance ini. Kita akan lanjut bagaimana cara untuk mendownload Tableau-nya sendiri. Oke. Nah, teman-teman langsung saja ketik di Google www.tableau.com, kemudian nanti akan diarahkan ke seperti ini ya linknya. Teman-teman langsung saja klik Tableau Public gini. Nah, Tableau itu sendiri memiliki beberapa produk teman-teman. Ada yang namanya Tableau Server, kemudian ada yang namanya Tableau Desktop, ada juga yang namanya Tableau Public. Bedanya apa? Kalau Tableau Desktop dan Tableau Public yang akan kita pakai nanti, Tableau Desktop itu adalah versi yang berbayar, sedangkan Tableau Public itu adalah versi yang gratis. Perbedaan lainnya itu adalah di mana Tableau Desktop itu kita bisa mengkonek data kita dari server di luar laptop kita ataupun di luar local file kita gitu ya. Jadi misalkan di perusahaan teman-teman itu ada server database gitu. Jadi teman-teman bisa langsung konekkan database teman-teman di Tableau Desktop yang sudah ada gitu. Jadi nanti ketika ada penambahan data misalkan di database, teman-teman tinggal refresh si Tableau Desktopnya itu sehingga nanti tidak usah membuat sebuah kalkulasi ulang ataupun membuat visualisasi ulang gitu. Nah, sedangkan untuk Tableau Public itu sendiri teman-teman harus mengekstrak datanya terlebih dahulu, kemudian dikonekkan ke Tableau-nya dan baru membuat visualisasi. Jadi kalau ada update itu kita harus mengupdate-nya secara berkala terus menerus. Jadi kita harus ekstrak datanya, kemudian kita harus membuat visualisasinya lagi gitu ya.
Dan selain itu sebetulnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi fitur-fitur yang ada di Tableau Desktop itu sebetulnya semuanya ada dan bisa digunakan di Tableau Public itu sendiri. Jadi kalau teman-teman masih belajar ataupun teman-teman lagi menghandle proyek-proyekan kecil, itu cocok sekali untuk pakai Tableau Public gitu. Oke. Nah, setelah teman-teman masuk ke websitenya Tableau Public, itu langsung saja sign in. Di pojok kanan atas ini saya sudah sign in, jadi sudah ada akunnya. Kemudian teman-teman langsung pergi ke create dan download Tableau Desktop Public Edition. Jadi ini kita akan mendownload Tableau Public gitu ya. Nah, setelah teman-teman isikan nama, kemudian email dan juga negara, tinggal di download dan tinggal diinstal. Semudah itu teman-teman. Oke. Saya akan skip langsung untuk masuk ke Tableau-nya. Oke. Nah, oke teman-teman, kita sudah masuk ke Tableau Public-nya. Ketika kita buka pertama kali, itu nanti teman-teman akan diminta untuk mengkonek datanya. Bisa menggunakan Microsoft Excel, text file itu yang bentuknya .csv, kemudian ada JSON, kemudian Microsoft Access dan lain-lain gitu ya. Nah, di bagian tengah ini adalah project-project yang sudah pernah teman-teman kerjakan. Dan yang paling kanan ini itu adalah semacam ya apa ya istilahnya itu kayak update apa yang sudah dilakukan oleh si Tableau itu gitu. Jadi sebentar lagi kita bisa mengupdate Tableau kita yang ini kan sekarang 2024 2.2, nanti akan ada 2024 2.3 gitu. Dan versinya nanti teman-teman bisa langsung update. Oke, kita langsung saja mengkonek data kita dengan cara membuka Microsoft Excel karena file yang sudah saya bagikan di deskripsi itu bentuknya adalah Microsoft Excel. Jadi teman-teman klik yang Microsoft Excel, kemudian dimasukkan datanya. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat bahwasanya data yang sudah teman-teman konekkan itu akan muncul di bagian sini, dan sheet yang ada di dalam dataset teman-teman itu akan muncul di bagian sini. Jadi kalau di dataset kalian itu ada beberapa sheet gitu ya, nanti akan ada muncul beberapa sheet juga di sini. Nah, kita juga bisa mengkonekkan beberapa dataset lainnya dengan cara melakukan add seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kita tambahkan dataset lainnya gitu. Tapi nanti kita akan belajar di mungkin project selanjutnya. Karena nanti project selanjutnya pun kita juga akan belajar yang namanya kita akan belajar melakukan combining dataset. Jadi setelah datasetnya itu kita connect, kita akan mengcombine datasetnya. Entah mengcombine-nya itu dengan cara di join ataupun melakukan union atau melakukan relation dan juga data blending ataupun yang lain-lain gitu. Nanti akan coba saya jelaskan satu persatu secara detail beda-bedanya itu seperti apa gitu ya. Sekarang kita hanya akan menggunakan satu sheet dari satu dataset yang ada gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke sheetnya sendiri. Teman-teman langsung klik sheet 1 di bagian sini. Kemudian teman-teman akan langsung dibawa ke worksheet yang akan teman-teman gunakan atau akan kita gunakan untuk membuat sebuah visualisasi. Di bagian kiri itu ada kolom-kolom apa saja yang kita punya dan juga sudah di split otomatis oleh si Tableau. Dia akan membaca mana tabel yang bentuknya dimension dan mana tabel yang bentuknya itu adalah measures. Jadi dimension itu adalah tabel-tabel yang sifatnya itu kategorik sebetulnya. Apa itu kategorik? Kategorik itu ya bisa kita katakan gampangnya itu adalah kolom-kolom selain kolom numerikal gitu ya. Tapi ada juga teman-teman kadang kolom numerikal itu yang masuk ke dimension karena sifatnya dari numerikal itu sendiri bukan untuk diagregasi atau bukan untuk dijumlahkan. Contohnya apa? Contohnya adalah ID dari karyawan, contohnya seperti itu. Jadi kan ID karyawan kan biasanya bentuknya adalah nomor gitu ya, nomor gitu, misalkan 1, 2, 3 gitu. Nah, untuk satu karyawan akan memiliki ID yang berbeda antara karyawan yang lain. Akan tetapi walaupun dia numerik, sebetulnya kan kita tidak akan menjumlahkan si kolom tersebut karena kan tidak ada gunanya untuk menjumlahkan ID dari karyawan.
kita lakukan sum untuk menghitung jumlah ID karyawan, itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi walaupun dia numerik, dia akan tetap masuk ke dimension, alias nanti fungsinya itu akan lebih mengarah ke categorical data seperti itu. Sedangkan yang bawah di sini teman-teman lihat ada semacam garis yang memisahkan antara kolom dimension dan juga kolom measures. Nah gitu ya. Kolom measures yang bawah teman-teman ini itu adalah kolom-kolom yang sifatnya itu numerical gitu. Numerical seperti apa ya numerical ya? Intinya angka, bisa kita lakukan agregasi, kita jumlahkan, kita rata-ratakan, kita cari median modusnya dan sebagainya gitu. Oke. Dan juga kalau teman-teman jeli di sini sebetulnya ada perbedaan warna nih, ada perbedaan warna antara warna biru dan juga warna hijau. Perbedaannya apa? Itu ada perbedaannya apa? Itu adalah kalau biru itu discrete, kalau hijau itu continuous. Nah, gitu ya. Ini teman-teman bisa hover saja sebetulnya. Ini kan kalau kita hover di sini itu warnanya biru, kalau di sini itu hijau gitu ya. Nah, itu ada discrete dan juga continuous. Itu perbedaan antara tipe metadata di Tableau itu sendiri. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya akan saya coba buatkan video terpisah di playlist terpisah juga, yaitu adalah basic-basic dari Tableau gitu. Jadi teman-teman nanti bisa coba tonton juga. Oke, dan yang paling terakhir teman-teman, ini sebelum kita melanjutkan untuk pembuatan dashboardnya ya, untuk pembuatan visualisasinya, di sini saya coba ingin menjelaskan tentang konteks si dataset yang akan kita gunakan. Jadi linknya sudah saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa lihat. Dan teman-teman jangan download yang ini ya nanti untuk visualisasinya, tapi teman-teman pakai link yang satunya lagi, isinya itu adalah dataset yang sudah di cleaning gitu. Nah, untuk hotel booking demand dataset ini sebetulnya adalah data fiksi ya teman-teman, yang tujuannya digunakan untuk belajar data science, data analis dan sebagainya. Biasanya digunakan untuk membuat machine learning, modeling, ataupun digunakan hanya sekedar EDA ataupun exploratory data analysis di skopnya data analytics gitu ya. Nah, konteksnya bagaimana? Di sini hotel booking demand dataset ini menjelaskan tentang informasi orang-orang yang mengunjungi hotel ataupun memesan kamar di hotel dengan berbagai macam keterangan, seperti misalkan hotel yang dipesan itu jenisnya apa. Di sini ada dua, ada city hotel dan juga resort hotel. Kemudian ada is cancel. Is cancel ini berarti menjelaskan bahwasanya orang-orang yang memesan itu apakah akhirnya dia meng-cancel bookingnya ataupun tidak meng-cancel bookingnya, seperti itu. Lead time itu menjelaskan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan dari orang itu melakukan booking online seperti itu sampai dia tiba di hotel untuk menginap di hotel tersebut, dan masih banyak lagi seperti ini. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jadi intinya dataset ini itu adalah dataset yang menjelaskan tentang cancellation rate ataupun tingkat pembatalan reservasi kamar yang dilakukan oleh tamu-tamu yang berasal dari berbagai macam negara, dan hotel ini berada di Portugal kebetulan ya teman-teman gitu. Jadi kenapa kok kita akhirnya di dashboard yang kita akan buat nanti ini, kenapa kita akhirnya memutuskan untuk membuat hotel performance dashboard? Ya karena kita ingin mengetrack ataupun mencari tahu bagaimana performa dari hotel yang sedang berjalan ini, bagaimana cancellation rate-nya, berapa total bookingsnya, berapa juga tamu yang menginap di sana, revenue yang dihasilkan berapa, dan beberapa faktor yang mempengaruhi cancellation rate itu tinggi, seperti cancellation by repeated guest, kemudian cancellation by lead time, dan juga by waiting time. Jadi itu adalah konteks dari dataset yang akan kita buat seperti itu. Baik, mungkin itu saja video kali ini. Jadi mungkin video kali ini kita belum masuk ke visualisasinya, tapi hanya perkenalan dulu, perkenalan dari UI si Tableau itu sendiri dan juga perkenalan ke datasetnya. Di next video kita akan langsung masuk untuk membuat visualisasi satu persatu seperti scorecard, pie chart, bar chart seperti ini,
dan juga line chat seperti ini. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.